Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agus Ejo Profesional School dan Salon. Nah, kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin tanya nih, Mas Agus, aku sering kali smoothing kok masih mengalami proses kegagalan. Padahal saya sudah di salon itu ada 5 tahun, 10 tahun. Menurut saya juga sudah tepat, tapi kok masih saja mengalami kegagalan. Itu kenapa ya? Nah, ini saya mau berbagi pengalaman, saya akan berbagi tips juga. Dulu Mas Agus juga pernah mengalami fase kayak gitu. Jadi kasusnya ternyata kita kurang jeli menganalisa jenis rambut. Yang dulu kasusnya Mas Agus itu kayak gini nih. Jadi rambut dia itu pernah di smoothing tapi gagal. Terus dia diwarna dengan di level di undertone di level 8, di level 9. Terus terus itu di toning hitam. Jadi 2 bulan baru datang ke Mas Agus kurang jeli menganalisa. Jadi saya kira itu rambutnya normal. Saya keburu-buru, dan saya cek, tak suruh asisten, terus saya obati. Hasilnya ya gini, baru saya obati di sini nih, terus saya pindah di pating di sebelah, ini sudah mukrus nih, ini sudah mulai molor. Terus bagaimana mengantisipasinya? Saya panggil asisten, saya panggil ini untuk buang yang ininya saya pakai semprotan, saya buang pakai air karena sudah emang bener-bener mau saya cuci, ini belum. Nah, ini saya buang dulu nih sambil saya terus ke yang di sini, sambil yang di sini. Baru proses 5 menit itu sudah saya cuci semuanya. Nah, jadi hanya 5 menit, baru proses pengobatan 5 menit sudah saya cuci. Jadi andai saja saya lalai, saya fatal akibatnya. Nah, bagi teman-teman kasusnya apa, karena kegagalan itu faktornya pastinya banyak. Kalau saya sharing, kalau Mas Agus itu kemarin kurang menganalisa. Terus yang kedua, karena kita dihadapkan jenis rambut yang emang beda-beda. Jadi kayak contoh nih, kita tanya ke customer, Kak, ini udah pernah di smoothing belum? Udah pernah diwarna belum? Udah pernah? Enggak pernah di sama sekali. Padahal is okay, belum pernah diwarna, belum pernah di smoothing, belum pernah di fitting, tapi kerjanya dia itu, saya kasih contoh, misal SPG ini yang tuntutannya tiap hari dia menggunakan catok. Ini yang kita lupa nih, padahal catoknya dia keburu-buru, pakai temperaturnya tiap hari dia catok, temperaturnya tiap hari dia tinggi. Bayangkan tiap hari catok, rambut kena panas terus, kalian tahu diobati pastinya hasilnya kayak apa. Nah, ini pernah dialami Mas Agus juga kasusnya kayak gitu. Jadi kita harus lebih jeli, kita harus lebih tanya customer, emang bener-bener, dan kita bener-bener menganalisa. Kalau kita langsung aplikasi obat yang pastinya, itu pastinya akan mengalami fase kendala. Kalau teman-teman menghadapi rambut yang mungkin rambut virgin, aku udah pernah smoothing Kak 1 tahun yang lalu, is okay. Saya rasa mungkin teman-teman sudah menguasai semuanya. Tapi kalau sampai 5 tahun, 10 tahun sudah di salon, masih mengalami fase kegagalan, nah yuk di sini kita sharing, udah bisa tanya, bisa komentar, kita bisa sharing bareng. Nah, kebetulan saat ini Mas Agus sebagai edukatornya Kerjaholic. Nah, jadi Kerjaholic itu prakerjanya Gesang, putranya Bapak Jokowi. Nanti teman-teman bisa lihat Mas Agus di situ sebagai edukator. Kebetulan di Jawa Tengah tahun 2021 ini ajang pemilihan Putri Cilik dan Putri Indonesia. Nanti kalau sudah masuk final, yang styling hairdo Mas Agus. Jadi besok teman-teman bisa lihat, ini sudah pendaftaran sudah mulai. Terus untuk di Johnny Andrian untuk tingkat Jawa Tengah, Mas Agus mungkin tahun depan juga akan perwakilan di Johnny Andrian Award 2021 di Jakarta. Mudah-mudahan Mas Agus bisa nyabet gelar juara lagi, yang kemarin juara 2.
yang sekarang harus juara 1 nih. Minta doanya untuk teman-teman di wilayah Jawa Tengah, stok saya ada di luar Jawa Tengah. Oke, yuk kita sharing bareng. Di Indonesia kita sharing bareng. Indonesia itu hebat kok, Indonesia itu cerdas orang-orangnya. Nah, terus tipsnya bagaimana sih Mas Agus untuk garis besarnya untuk itu analisa, karena ada 2 yang penting. Jadi pengobatan yang tepat sama pencatoan yang tepat. Pencatoan itu tidak boleh kurang juga tidak boleh lebih. Kadang-kala teman-teman yang baru nih, tak catok lama biar hasilnya bagus, tidak bisa. Itu malah over catok namanya. Malah rambutnya aja itu apa ya? Kalau bahasa saya PR itu udah bisa, malah dia ngembang itu. Jadi apa harus menggunakan catok temperatur tinggi? Enggak, kita harus menyesuaikan. Kalau rambut rusak kita harus pakai temperatur harus antara 180, 170 is oke, enggak apa-apa. Tapi kalau rambut rusak kita kasih temperatur 200, iya hancur rambutnya. Nah, gitu. Oke, jadi pengobatan yang tepat sama pencatoan yang pas. Pengobatan yang tepat termasuk analisa. Jadi yuk kita cari terus, kita belajar terus, jangan putus asa, jangan patah semangat. Dikala teman-teman mengalami fase kegagalan dalam sebuah proses rebonding smoothing, belajar lagi, itu kuncinya. Jangan malu bertanya, karena Mas Agus juga siap berbagi ilmu, siap sharing, siap diajak curhat tentang dunia salon bagaimana sih. Nah, itu. Oke, sementara itu dulu yang mungkin tips yang saya berikan. Analisa, benar-benar analisa, kalian harus jeli menganalisa karakter rambut. Oke, tetap belajar, tetap semangat.